Malam itu hujan turun tanpa ampun, membasahi jalanan yang lengang. Lampu-lampu jalan berpendar redup, cahayanya terpantul di aspal basah, menciptakan siluet bayangan yang bergerak samar-samar. Jalan utama itu sepi, hanya sesekali mobil melintas dengan cepat. Roda mereka menciptakan cipratan air yang menyapu trotoar. Di trotoar yang remang, seorang perempuan berlari dengan napas terengah-engah. Namanya Rina, gadis berusia 25 tahun yang baru saja keluar dari tempat kerjanya. Dia bekerja di sebuah kafe kecil di pinggir kota, dan malam ini dia pulang lebih larut dari biasanya. Tangannya menggenggam erat sebuah payung yang tidak lagi berfungsi dengan baik. Tangkainya bengkok dan beberapa jari-jari besinya patah. Tetesan hujan merembes ke bajunya yang tipis, membuatnya menggigil kedinginan. Hatinya juga berdebar cemas. Jalan ini bukan jalur yang biasa dia tempuh untuk pulang. Tapi malam ini, karena alasan yang tak bisa dijelaskan, dia memilih rute ini. Saat itu, dia tidak menyadari bahwa ini akan menjadi kesalahannya yang terakhir. Sebuah suara petir menggelegar di langit, mengguncang keheningan malam. Rina mengeratkan genggamannya pada tas kecil yang ia bawa. Langkah kakinya semakin cepat saat ia menyeberang jalan. Dia tidak menyadari bahwa dari kejauhan, sepasang lampu mobil mulai muncul, menyala tajam, menembus kabut dan hujan. Rina baru sadar ketika sudah terlambat. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi tanpa ada tanda-tanda akan melambat. Mata Rina membelalak, tubuhnya membeku. Semua terjadi dalam hitungan detik. Klakson meraung tajam, suara gesekan ban dengan aspal memekakan telinga. Lalu, brak! Tubuh Rina terpental, payungnya terlempar ke udara sebelum jatuh ke tanah, berputar beberapa kali sebelum akhirnya terdiam. Badannya menghantam aspal dengan keras, darah mengalir dari kepala dan mulutnya. Nafasnya tersengal, matanya masih terbuka lebar, tetapi kesadarannya perlahan-lahan pudar. Mobil itu tidak ada tanda-tanda berhenti. Kendaraan tersebut terus melaju, menembus gelap malam, menghilang di tikungan tanpa sedikit pun melambat. Di sekitar, jalanan tetap sepi. Tak ada saksi mata, tak ada yang berlari menolong. Rina terbaring di sana, sendirian. Hujan terus mengguyur tubuhnya yang perlahan kehilangan kehangatan. Seiring dengan derasnya hujan, nyawanya mulai meninggalkan raga. Lalu sesuatu terjadi. Di saat matanya hampir tertutup sepenuhnya, di saat jiwanya hampir lenyap, dia melihat sesuatu di langit. Cahaya putih berpendar, lalu semuanya menjadi gelap. Rina membuka mata. Awalnya yang dia lihat hanyalah kegelapan pekat. Tidak ada suara, tidak ada sensasi, tidak ada rasa. Seolah dia terjebak di ruang kosong yang tak berujung. Tapi perlahan, pandangannya mulai menjadi lebih jelas. Dia berdiri di tengah jalan, tubuhnya ringan, tidak lagi merasakan dingin atau sakit. Dia melihat sekeliling. Hujan masih turun, lampu jalan masih menyala, dan di seberangnya dia melihat sosok seseorang. Seseorang yang sangat dikenalnya. Dirinya sendiri. Tubuhnya tergeletak di atas aspal, wajahnya pucat dengan darah mengalir dari kepala. Matanya setengah terbuka, namun tanpa nyawa. Jari-jarinya masih menggenggam payung yang telah hancur. Mulut Rina terbuka, napasnya tercekat. Apa ini? Dia mencoba menyentuh wajahnya sendiri, tetapi tangannya hanya menembus udara. Dadanya terasa sesak, meskipun tak ada jantung yang berdetak. Sebuah suara terdengar, langkah kaki. Dari ujung jalan, seorang pria tua muncul membawa payung besar hitam. Dia berjalan perlahan menuju tubuh Rina yang tergeletak, lalu berhenti di sampingnya. Wajahnya terlihat sedih. Kasihan sekali, gumamnya. Rina mencoba berbicara, ingin meminta bantuan, tetapi suaranya tak keluar. Pria itu menghela napas panjang,
lalu mengeluarkan ponsel dari sakunya. Dia menelepon seseorang. Suaranya terdengar pelan di tengah hujan. Ada kecelakaan di Jalan Raya Selatan. Seorang perempuan. Dia sudah tidak bernyawa. Hati Rina mencelos. Tidak, itu tidak mungkin. Dia masih di sini. Dia bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan segalanya. Dia tidak mati. Dengan panik, dia berlari ke arah pria itu, mencoba mengguncang pundaknya, tetapi tubuhnya menembus tubuh pria itu seperti kabut. "Aku di sini," teriaknya. "Tolong aku masih di sini." Pria itu tidak bereaksi. Rina mencoba lagi, kali ini berteriak lebih keras, melambaikan tangannya tepat di depan wajah pria itu. Tetapi tetap saja tidak ada reaksi. Hujan terus turun, menciptakan kubangan air di sekitar tubuhnya. Beberapa menit kemudian, suara sirene mulai terdengar dari kejauhan. Mobil polisi dan ambulans datang dengan cepat. Lampu merah biru berpendar di langit yang kelam. Beberapa petugas keluar, segera menghampiri tubuhnya yang tak bernyawa. Seorang paramedis memeriksa denyut nadi di lehernya, lalu menggeleng pelan. Sudah tidak ada. Ucapan itu terasa seperti palu yang menghantam kepala Rina. Tidak, dia tidak mati. Dia tidak ingin mati. Tapi saat melihat tubuhnya sendiri yang diangkat ke dalam kantong jenazah, kebenaran akhirnya menghantamnya dengan keras. Seketika, ketakutan berubah menjadi kemarahan. Seseorang telah menabraknya. Seseorang telah membiarkannya mati di jalan. Dan sekarang dia akan memastikan mereka membayar. Suara sirene meraung di sepanjang jalan, memantul di antara gedung-gedung dan pohon-pohon yang basah oleh hujan. Ambulans berhenti di sisi jalan dan beberapa petugas dengan mantel hujan bergegas keluar membawa tandu serta kantong jenazah hitam. Salah seorang paramedis, pria berusia 40-an dengan wajah letih, berlutut di samping tubuh Rina. Dia menghela napas berat, lalu menempelkan dua jarinya ke leher jenazah itu. Tak ada denyut. "Sudah tidak bernyawa," katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada siapapun. Rekannya, seorang wanita muda, mengangguk. Tidak ada identitas. Salah seorang polisi yang ikut tiba di tempat kejadian menggeleng. Tidak ada dompet, tidak ada KTP, hanya tas kecil yang basah kuyup, tapi isinya cuma handphone yang layarnya pecah dan beberapa lembar uang kertas yang basah. Rina, yang berdiri tak kasat mata di antara mereka, ingin berteriak. Itu handphone miliknya, itu tasnya. Kenapa mereka tidak mencoba mencari tahu siapa dia? Tidak ada yang mengenali korban, tanya polisi lain yang memeriksa sekitar. Menyorotkan senter ke dalam hujan. Jalanan tetap sepi. Tidak ada saksi mata. Pria tua yang pertama kali menemukannya menggeleng pelan. "Saya baru saja lewat. Saya tidak melihat siapapun di sekitar sini sebelum kecelakaan." Salah seorang paramedis mengeluarkan kantong jenazah. Lalu dengan hati-hati mereka mengangkat tubuh Rina dan memasukkannya ke dalamnya. Bunyi resleting yang tertutup rapat terdengar seperti lonceng kematian bagi arwahnya. Tubuhnya, atau lebih tepatnya cangkang kosongnya, dibawa ke dalam ambulans. Sirene kembali meraung, meninggalkan jalanan basah yang kini hanya menyisakan kubangan darah yang perlahan larut dalam hujan. Arwah Rina hanya bisa menatap ambulans yang menjauh, meninggalkannya sendiri di jalanan kosong. Perlahan, sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Pada awalnya, dia merasa putus asa. Tapi kini, ada sesuatu yang lain. Sebuah perasaan yang lebih kuat dari kesedihan. Kemarahan, dia dibuang seperti sampah. Tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Tidak ada yang peduli. Dan lebih buruk lagi, seseorang telah menabraknya, membunuhnya, lalu pergi begitu saja. Dia tidak bisa menerima ini. Tidak boleh seperti ini.
Langkah kakinya yang tak bersuara mulai bergerak, membawanya pergi meninggalkan jalan itu. Entah bagaimana, dia tahu harus kemana. Dia harus pulang. Malam masih pekat ketika Rina tiba di depan rumahnya. Sebuah rumah kecil sederhana yang berada di pinggiran kota. Cahaya lampu redup masih terlihat dari jendela, berpendar samar di antara rintik hujan yang mulai mereda. Dia berdiri di depan pagar, mengamati bangunan yang selama ini menjadi tempatnya berlindung. Ada perasaan asing yang menyelusup ke dalam dadanya. Dia pernah pulang ke rumah ini ratusan kali sebelumnya, tapi kali ini terasa berbeda. Tangannya terangkat, mencoba menyentuh pagar besi yang dingin. Tapi begitu jari-jarinya menyentuhnya, tangannya menembus, seperti asap yang melewati udara. Dia terkesiap. Dia tidak bisa menyentuh apapun. Dia sudah mati. Tubuhnya gemetar. Tapi dia tidak bisa berdiam diri. Dia harus melihat ibunya. Dia berjalan melewati pagar tanpa suara, lalu menembus pintu depan dengan mudah. Tak ada derit, tak ada bunyi langkah. Dia adalah bayangan yang melayang dalam keheningan. Di dalam rumah, kehangatan yang dulu dia kenal masih terasa. Ada foto-foto dirinya terpajang di dinding. Ada aroma teh yang tersisa di udara. Seakan semuanya masih sama. Kecuali satu hal. Di ruang tamu, ibunya duduk sendirian. Wanita itu tampak lelah. Rambutnya yang sudah mulai memutih terurai berantakan. Matanya sembab, wajahnya kusut. Dia menggenggam sesuatu di tangannya. Sebuah foto kecil. Foto Rina. Rina. Ibunya berbisik pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Rina melangkah mendekat. "Bu?" Ibunya tidak bereaksi. Dia menunduk, mencoba menyentuh pundak ibunya. Tapi sekali lagi tangannya hanya menembus tubuh wanita itu. Air mata menggenang di mata Rina. Dia ingin berbicara. Dia ingin memeluk ibunya. Dia ingin mengatakan bahwa dia ada di sini, bahwa dia belum benar-benar pergi. Tapi dia tidak bisa. Dia hanya bisa melihat ibunya menangis dalam kesendirian, menggenggam fotonya seakan itu adalah satu-satunya yang tersisa darinya. "Di mana kamu, Nak?" Suara ibunya bergetar. "Kenapa kamu belum pulang?" Rina membekap mulutnya sendiri, mencoba menahan tangis yang tidak akan pernah terdengar. Karena kenyataannya, dia memang tidak akan pernah pulang. Tapi ibunya masih menunggu. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa anaknya telah terbaring dalam kantong jenazah, dibawa ke kamar mayat tanpa nama. Dan untuk pertama kalinya, sejak dia menyadari kematiannya, sesuatu yang lain muncul di dalam dirinya. Bukan hanya kemarahan, tapi juga ketakutan, karena kini dia mengerti, dia adalah bayangan tanpa wujud. Dia ada, tapi tidak ada. Dan mungkin dia akan tetap seperti ini selamanya. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan sudah berhenti, meninggalkan tanah yang masih basah dan udara yang dipenuhi aroma aspal lembab. Angin berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan di sekitar rumah Rina. Di dalam, ibunya masih duduk termenung, wajahnya tertunduk, matanya kosong. Pikirannya jauh terhanyut dalam kecemasan yang semakin menyesakan. Dia masih menunggu, berharap pintu akan terbuka dan anaknya akan masuk dengan wajah lelah seperti biasa. Tapi itu tidak akan pernah terjadi. Rina berdiri di sudut ruangan, menatap ibunya dengan perasaan yang bercampur aduk, kesedihan, penyesalan, dan kemarahan. Dia tidak bisa menerima ini. Dia tidak bisa menerima bahwa hidupnya telah direnggut begitu saja, tanpa perlawanan, tanpa ada yang tahu, tanpa ada yang peduli siapa yang telah melakukannya. Wajah si penabrak masih buram dalam ingatannya, tapi dia tahu satu hal, orang itu membiarkannya mati, membiarkannya tergeletak sendirian di jalan tanpa rasa bersalah. Dan dia tidak akan membiarkan hal itu berlalu begitu saja.
Perasaan itu begitu kuat, begitu mendalam, hingga udara di sekitarnya terasa lebih berat. Cahaya di dalam rumah mulai bergetar samar, lampu berkedip beberapa kali. Angin yang sebelumnya tenang kini berhembus ke dalam, menggetarkan tirai jendela. Ibunya mengangkat kepalanya dengan kaget. "Rina?" Suaranya pelan, penuh harapan yang rapuh. Seakan dia bisa merasakan keberadaan anaknya. Seakan dia tahu ada sesuatu di ruangan itu. Rina membuka mulutnya, mencoba menjawab. Tapi tidak ada suara yang keluar. Dia tidak bisa berbicara. Namun, sesuatu di dalam dirinya berubah. Kemarahan yang terus membakar hatinya seperti menyatu dengan keinginannya untuk didengar. Dan tiba-tiba, brak! Foto yang digenggam ibunya terlepas dan jatuh ke lantai. Ibunya terkejut, matanya membesar. Tangannya gemetar saat dia memungut kembali foto itu. Jantungnya berdegup kencang. Dia melihat sekeliling, matanya mencari sesuatu yang tidak terlihat. "Rina?" Rina melihat reaksi ibunya, dan untuk pertama kalinya sejak kematiannya, dia merasa berkuasa. Dia mungkin sudah mati, tapi dia tidak tak berdaya. Dan jika dia bisa mempengaruhi dunia ini, dia akan menggunakannya untuk satu hal: menemukan orang yang telah membunuhnya. Rina meninggalkan rumahnya malam itu, membiarkan ibunya yang masih kebingungan dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Dia memiliki tujuan yang jelas sekarang. Dia harus mencari tahu siapa yang telah menabraknya. Tetapi bagaimana caranya? Dia tidak memiliki tubuh lagi. Dia tidak bisa bertanya kepada orang-orang, tidak bisa menggunakan teknologi, tidak bisa mencari jejak seperti manusia biasa. Tapi dia bukan manusia biasa lagi. Dia adalah arwah, dan arwah memiliki caranya sendiri untuk mencari kebenaran. Dengan tekad membara, dia membiarkan pikirannya membawa dirinya kembali ke tempat kejadian, jalan yang gelap dan sepi itu, di mana nyawanya berakhir. Begitu dia tiba di sana, sesuatu yang aneh terjadi. Kenyataan di sekitarnya berubah. Waktu seolah mundur dengan sendirinya, seperti pita film yang diputar terbalik. Rina berdiri di sana, melihat semuanya kembali ke momen saat kejadian berlangsung. Dan di sanalah dia melihatnya. Mobil itu, kendaraan hitam dengan lampu depan menyala terang, melaju kencang menembus hujan. Lalu ada dirinya, masih hidup, menyeberang jalan dengan terburu-buru. Momen itu terulang di depan matanya, seperti sebuah pertunjukan yang harus dia saksikan. Dia melihat dirinya menoleh, wajahnya dipenuhi kepanikan saat mobil itu semakin dekat. Dan kemudian, brak! Tubuhnya terpental sekali lagi. Suara hantaman keras itu membuat amarahnya semakin membara. Dan saat mobil itu melaju menjauh, dia melihatnya. Plat nomornya. Rina terperangah. Dia bisa melihatnya. Dia bisa membaca angka dan huruf yang tertulis di plat kendaraan itu. Kesadaran itu menyentaknya. Jika dia bisa melihatnya, itu berarti dia bisa mencari pelaku. Sekarang dia hanya perlu mencari cara untuk mengungkap kebenaran dan menghukum orang itu dengan cara apapun. Rina berdiri di tengah jalan, tatapannya kosong namun dipenuhi kebencian yang mendidih. Di kepalanya, plat nomor kendaraan yang telah merenggut nyawanya terus terulang, terukir jelas dalam ingatannya yang kini tak terbatas oleh dunia fisik. Tapi dia masih menghadapi satu masalah besar. Bagaimana dia bisa menemukan pemilik kendaraan itu? Dia adalah arwah, tidak bisa menyentuh, tidak bisa berbicara. Tapi ada satu hal yang dia tahu, dia bisa mengamati. Dengan tekad membara, dia membiarkan dirinya bergerak mengikuti instingnya. Dan tanpa sadar, tubuhnya terasa lebih ringan, lebih cepat, seolah angin membawa jiwanya menembus malam yang sunyi. Saat kesadarannya kembali, dia sudah berada di jalanan yang lebih ramai, di pusat kota. Seakan ada kekuatan tak terlihat
yang membimbingnya ke tempat ini. Dan di sanalah dia melihatnya. Mobil hitam itu terparkir dengan santai di sebuah garasi rumah mewah, jauh dari tempat dia ditabrak. Rumah itu megah dengan pagar tinggi dan kamera pengawas di berbagai sudutnya. Seakan pemiliknya ingin melindungi sesuatu. Rina mendekat, menembus pagar tanpa suara. Di dalam garasi, mobil itu masih memiliki noda di bempernya. Noda yang tampak samar, tapi dia tahu persis apa itu. Bekas darahnya sendiri. Emosi kembali menyala dalam dirinya. Lalu terdengar suara. Seseorang membuka pintu depan rumah, berjalan santai ke garasi. Dan di sanalah dia melihat wajah pembunuhnya. Seorang pria, tinggi, berpakaian rapi, dengan jam tangan mahal yang melingkar di pergelangannya. Wajahnya datar, tanpa ekspresi bersalah sedikit pun saat dia menyapu mobilnya dengan tatapan puas. Rina ingin menjerit. Pria ini, orang yang telah menabraknya, hidup dengan tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Seolah nyawanya tidak berarti sama sekali. Dia harus membayar. Dan Rina akan memastikan itu terjadi. Malam semakin larut. Pria itu yang kini diketahui Rina sebagai pemilik mobil masuk kembali ke rumahnya. Ia tampak santai, menuangkan segelas anggur di ruang tamunya yang luas dan mewah. Rina mengikutinya. Dia berdiri di sudut ruangan, mengamati pria itu dengan kebencian yang kian membakar. Hatinya berteriak, ingin membuatnya merasakan apa yang ia rasakan. Dan tanpa sadar, sesuatu di dalam dirinya merespons kemarahan itu. Angin di dalam rumah mulai berputar, meski semua jendela tertutup rapat. Lampu gantung yang megah mulai bergetar, seperti merespons keberadaannya. Pria itu meneguk anggurnya tanpa menyadari perubahan di sekitarnya. Rina melangkah lebih dekat. Matanya terpaku pada gelas anggur itu. Dia menajamkan fokusnya, membiarkan seluruh amarahnya mengalir ke satu titik. Dan tiba-tiba, brak! Gelas itu pecah dalam genggaman pria itu, menumpahkan anggur merah ke lantai seperti darah segar. Pria itu terkesiap melihat tangannya yang terluka oleh pecahan kaca. Brengsek, gumamnya sambil mengusap luka kecil itu. Rina tersenyum samar. Dia bisa melakukannya. Dia bisa menyentuh dunia ini. Dan jika itu hanya permulaan, dia tidak sabar untuk menunjukkan lebih banyak. Pria itu berdiri, berjalan ke dapur untuk mengambil tisu. Tapi saat dia berbalik, ceklek, lampu di ruang tamu padam seketika. Pria itu menegang. "Halo," panggilnya, meskipun dia tahu dia sendirian. Rina berdiri di tengah kegelapan, tepat di hadapannya. Dia bisa melihat pria itu dengan jelas, tapi pria itu tidak bisa melihatnya. Belum, namun Rina ingin dia tahu. Dia tidak sendiri. Dia mengangkat tangannya, lalu dengan sekali hembusan napas, cermin besar di dinding retak. Pria itu berbalik, matanya membelalak melihat bayangannya sendiri di cermin yang kini tergores dengan retakan menyerupai sarang laba-laba. Sesuatu dalam dirinya mulai takut, dan itu membuat Rina semakin bersemangat. Pria itu melangkah mundur, tangannya sedikit gemetar. Dia tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi, tapi Rina tahu ini baru permulaan. Dia akan membuat pria itu menderita. Dia akan membuatnya tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya, karena dia tidak akan membiarkan pembunuhnya hidup dengan tenang. Malam ini, teror pertama telah dimulai. Pria itu berdiri terpaku, matanya masih menatap retakan yang menjalar di cermin. Dadanya naik turun dengan cepat, napasnya mulai tidak beraturan. Dia mencoba menenangkan dirinya, membisikkan dalam hati bahwa semua ini hanya kebetulan. Namun, Rina tahu lebih baik. Dia bisa merasakan ketakutan pria itu mulai muncul, seperti aroma yang menyebar di udara. Dan dia menyukainya. Ketakutan adalah senjatanya. Sekarang,
Pria itu akhirnya mengalihkan pandangannya dari cermin dan bergegas ke dapur. Dia menarik laci dan mengambil sebuah pisau dapur. Gagangnya bergetar sedikit di tangannya. Siapa di sana? Suaranya keras, mencoba terdengar berani. Rina berdiri diam di sudut ruangan, memperhatikannya. Dia tersenyum tipis, meskipun pria itu tidak bisa melihatnya. Dengan pelan, dia melangkah mendekat. Dan begitu dia berada tepat di belakang pria itu, brak! Salah satu kursi di meja makan tiba-tiba terdorong jatuh ke lantai. Pria itu melompat, jantungnya seperti hampir keluar dari dadanya. Dengan cepat dia berbalik, pisau masih terangkat di tangannya. Matanya liar, mencari sesuatu yang seharusnya ada di sana. Tapi dia tidak melihat apapun, hanya udara kosong, hanya keheningan yang semakin mencekik. Ini tidak mungkin, gumamnya. Suaranya bergetar. Rina menikmati setiap detiknya. Dia ingin pria itu merasa seperti ini, terjebak, diawasi, terancam oleh sesuatu yang tak terlihat. Dia ingin membuatnya tahu bagaimana rasanya tidak bisa lari dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Karena begitulah yang dia rasakan saat pria itu meninggalkannya mati di jalanan. Tapi dia belum selesai. Malam ini masih panjang. Dia akan membuat pria itu merasakan setiap detik penderitaannya. Dan dia akan memastikan pria itu tahu siapa yang melakukannya. Pukul 2 pagi, pria itu akhirnya masuk ke kamarnya, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Dia menutup pintu, menguncinya, dan membiarkan dirinya jatuh ke atas tempat tidur. Keringat dingin masih mengalir di pelipisnya. Dia mengambil ponselnya, mencoba menghubungi seseorang, mungkin seorang teman atau seseorang yang bisa menemaninya malam ini. Tapi begitu dia menekan tombol panggilan, ponselnya mati. Baterai yang tadi masih 50% tiba-tiba habis. Pria itu mengumpat, melempar ponselnya ke samping. Dia menarik selimutnya, memaksa dirinya untuk tidur, mencoba melupakan segala hal aneh yang terjadi malam ini. Namun, begitu dia memejamkan mata, ketukan, pelan tapi jelas terdengar dari dalam lemari di sudut kamar. Pria itu membuka matanya dengan cepat. Dia menahan napas. Mungkin hanya suara kayu yang memuai, mungkin hanya pikirannya sendiri yang terlalu tegang. Tapi kemudian, ketukan itu terdengar lagi. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Seperti seseorang yang sedang berdiri di dalam lemari, menunggu. Pria itu menelan ludah, tubuhnya menegang. Tidak mungkin, tidak ada siapa-siapa di rumah ini. Dengan gerakan ragu, dia turun dari tempat tidur. Langkah kakinya terasa berat saat mendekati lemari. Tangan gemetarnya perlahan meraih gagang pintu lemari itu. Dan dengan sekali tarikan, lemari terbuka, kosong, tidak ada apa-apa di dalamnya. Hanya pakaian yang tergantung rapi, beberapa kotak di rak atas, dan ponselnya. Pria itu membeku. Itu tidak mungkin. Dia melempar ponselnya ke tempat tidur beberapa menit yang lalu. Bagaimana bisa sekarang ada di dalam lemari? Tangannya terulur, meraih ponsel itu dengan ragu. Begitu dia menyentuhnya, layar menyala sendiri. Sebuah video otomatis terbuka, dan di layar itu adalah rekaman saat dia menabrak Rina. Pria itu terhuyung mundur, ponsel terlepas dari tangannya. Dalam video itu, dia bisa melihat dirinya sendiri di dalam mobil. Jalanan hujan, lampu depan menyinari tubuh seorang wanita yang terhuyung ke tengah jalan. Suara hantaman keras terdengar, tubuh wanita itu terpental ke aspal. Dan kemudian, suara isakan pelan. Bukan suara wanita itu, tapi suara lain. Suara yang berasal dari dalam ponsel. Pria itu menegang. Layar ponsel berkedip-kedip. Gambarnya bergetar, berubah menjadi statis putih. Dan di tengah suara gemerisik itu, sebuah bisikan terdengar. Pelan. Serak. Terdengar seakan berasal dari balik kubur. "Kenapa kau meninggalkanku?" Pria itu berteriak
dan melempar ponselnya ke lantai. Napasnya memburu, tubuhnya gemetar ketakutan. Dia ingin percaya ini hanya mimpi buruk, tapi tidak, ini nyata. Dan dia tahu seseorang atau sesuatu sedang mengawasinya. Malam ini dia tidak akan bisa tidur, karena di sudut kamarnya, di tempat yang paling gelap, ada sepasang mata yang memperhatikannya. Mata pria itu membelalak, dadanya naik turun cepat, dan tubuhnya gemetar ketakutan. Kamar yang tadi terasa luas kini berubah menjadi perangkap yang mencekiknya perlahan. Dia ingin pergi. Dia ingin berlari keluar, tapi tubuhnya terasa lemas, seolah sesuatu yang tak terlihat menahannya di tempat. Ponsel yang tadi dia lempar kini tergeletak di lantai. Layar masih menyala, meski gambar di dalamnya terus bergetar seperti sinyal yang terganggu. Dan suara itu, suara perempuan yang telah dia bunuh, masih terngiang di telinganya. "Kenapa kau meninggalkanku?" Nafasnya memburu. Tidak mungkin, ini pasti hanya stres, pikirnya. Hanya paranoia yang muncul karena kejadian malam itu. Tapi di sudut kamarnya, bayangan hitam mulai muncul. Samar pada awalnya, seperti kabut gelap yang perlahan mengambil bentuk. Pria itu menelan ludah. Dadanya berdebar begitu keras hingga dia merasa jantungnya akan meledak. Dengan tangan gemetar, dia meraih saklar lampu di samping tempat tidurnya. Ceklik, lampu menyala terang. Bayangan itu menghilang. Kamar itu kosong lagi. Hanya ada dirinya dan keheningan yang semakin menyesakan. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Aku harus tidur," gumamnya. Meski dia sendiri tahu itu mustahil. Dengan ragu, dia berbaring kembali di tempat tidur. Selimut ditarik sampai ke dada, seolah bisa melindunginya dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Matanya masih terbuka, menatap langit-langit dengan penuh kewaspadaan. Hanya butuh beberapa detik sebelum kelopak matanya mulai menutup perlahan. Tubuhnya akhirnya menyerah pada kelelahan. Tapi begitu dia mulai terlelap, sebuah suara berbisik tepat di telinganya. "Aku masih di sini." Matanya terbuka lebar, dingin menjalar dari tengkuk hingga ujung jari. Pelan-pelan, dia menoleh ke sisi tempat tidurnya. Dan di sana, dalam bayangan gelap, di sudut ruangan, ada sosok perempuan dengan wajah remuk, menatapnya dengan senyum mengerikan. Pria itu menjerit dan melompat dari tempat tidur. Tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang hingga menabrak dinding. Sosok itu tetap berdiri di sudut ruangan. Matanya kosong, wajahnya penuh luka dan darah yang masih menetes ke lantai. Pakaiannya sobek, tubuhnya gemetar. Namun, yang paling menyeramkan adalah senyumnya. Senyum yang seharusnya tidak ada di wajah seseorang yang telah mati. Pria itu ingin berteriak, ingin lari, ingin bangun dari mimpi buruk ini. Tapi tubuhnya seakan lumpuh, hanya bisa menatap sosok itu dengan ketakutan yang tak terlukiskan. Perempuan itu melangkah mendekat. 1 langkah, 2 langkah. Setiap langkahnya membuat udara semakin dingin. Dan pria itu bisa mencium sesuatu yang menjijikan. Bau darah dan tanah basah. Bau kematian. Tolong." Suaranya nyaris tak terdengar, lebih seperti bisikan putus asa. Sosok itu terus berjalan, mendekatinya. Pria itu mundur, tapi dinding di belakangnya menahannya. Tidak ada jalan keluar. Ketika sosok itu tinggal beberapa langkah darinya, pria itu akhirnya bisa bergerak. Dengan sekuat tenaga, dia meraih lampu meja dan melemparkannya ke arah sosok itu. Brak! Lampu pecah. Tapi perempuan itu tetap berdiri, tidak bereaksi, tidak bergerak, hanya menatapnya dengan senyum yang semakin melebar. Lalu, dengan suara pelan dan dingin, dia berkata, "Kenapa kau meninggalkanku?" Dan tiba-tiba, ceklik, lampu kamar padam dengan sendirinya. Pria itu berteriak. Dalam kegelapan, dia bisa merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Dingin,
Kasarnya, seperti daging yang sudah membusuk, dan tepat di telinganya, dia mendengar suara napas yang berat. Seketika, seluruh tubuhnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang membebaninya. Dia mencoba berteriak lagi, tapi suara tidak keluar. Dia mencoba bergerak, tapi tubuhnya membeku. Sesuatu telah mengambil alih dirinya. Dalam kegelapan itu, sebuah suara terdengar lagi. Bukan suara perempuan itu, tapi suara hatinya sendiri. Sebuah suara yang mengatakan kepadanya bahwa ini baru permulaan. Malam ini, malam yang tak akan pernah berakhir. Pria itu terjatuh ke lantai, tubuhnya menggigil ketakutan. Napasnya tersengal, seperti seseorang yang baru saja lolos dari maut. Tapi dia tahu, dia belum selamat. Sosok perempuan itu masih ada di sana, di sudut ruangan, di tempat tergelap, mengamatinya dengan tatapan kosong yang menusuk tulang. Pria itu ingin menutup matanya, ingin mengabaikan kenyataan bahwa ada sesuatu di kamarnya. Tapi dia tahu itu sia-sia. Dia merasakan kehadirannya. Udara di sekitar semakin dingin. Ruangannya yang luas tiba-tiba terasa seperti kurungan yang menyesakan. Dan tiba-tiba suara itu terdengar lagi. "Kenapa kau meninggalkanku?" Bisikan itu menusuk telinganya seperti belati tajam. Pria itu merangkak mundur, mencoba menjauh dari sosok tersebut. Tapi semakin dia menjauh, semakin perempuan itu melangkah mendekat. Senyumnya masih sama, lebar, mengerikan, seperti boneka yang rusak. Dan sekarang dia cukup dekat untuk pria itu melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Darah mengalir dari luka di kepalanya, menetes dari dagunya, mengotori lantai kamar yang seharusnya bersih. Bau amis bercampur dengan tanah basah, membuat pria itu ingin muntah. Tolong aku," isaknya. Dia tak peduli jika terdengar seperti pengecut. Dia ingin keluar dari mimpi buruk ini. Perempuan itu diam, menatapnya dengan mata kosong. Lalu, dengan gerakan lambat dan menyakitkan, dia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah pria itu. Dan pada saat itu juga, sesuatu yang tak terlihat mencengkeram tenggorokan pria itu. Dia tidak bisa bernapas, seolah ada tali tak kasat mata yang mencekiknya perlahan. Tangannya mencakar udara, mencoba melepaskan diri dari sesuatu yang tidak bisa dia lihat. Jantungnya berdegup cepat, kepalanya mulai pening. Dunia terasa berputar. Dia mencoba berteriak, tapi suara tidak keluar. Dia meronta, tubuhnya menendang ke segala arah. Tapi perempuan itu tetap berdiri di sana, menatapnya dengan senyum yang lebih lebar, seolah menikmati penderitaannya. Sebelum semuanya menjadi gelap, sebuah suara terdengar. Bukan suara perempuan itu, tapi suara lain. Sebuah suara dari dalam kepalanya sendiri. "Sekarang kau tahu bagaimana rasanya mati perlahan." Lalu semuanya menjadi hitam. Pria itu masih duduk di lantai kamar. Tubuhnya gemetar setelah melihat Rina di layar ponselnya. Lampu kamar sempat padam, tapi kini kembali menyala, berkedip-kedip seperti ada gangguan listrik. Napasnya tersengal. Dia memandang ponselnya dengan hati-hati. Jari-jarinya bergetar saat mencoba meraihnya. Layarnya kini gelap, tak menunjukkan apa-apa selain pantulan wajahnya yang pucat. Mungkin ini hanya halusinasi. Dia mencoba menenangkan diri, berusaha berdiri dengan langkah gontai menuju kamar mandi. Dia butuh air. Dia butuh sesuatu untuk membantunya berpikir jernih. Namun, begitu dia mengangkat wajah di depan cermin, dia melihat Rina berdiri tepat di belakangnya. Matanya kosong, wajahnya remuk sebelah, darah masih menetes dari dahinya. Pria itu menjerit dan berbalik cepat. Kosong, tidak ada siapapun di sana. Jantungnya berdebar kencang. Tangannya menggenggam wastafel dengan erat,
mencoba memastikan dirinya tetap sadar. Tapi saat dia menoleh lagi ke cermin, cerminnya tak lagi memantulkan dirinya. Yang ada hanya bayangan Rina tersenyum, senyum yang lebar, senyum yang salah. Krek, cermin itu retak sendiri tanpa sebab. Pria itu tersentak mundur, terjatuh ke lantai. Dari balik cermin yang retak, suara Rina terdengar pelan, seolah berbisik tepat di telinganya. "Kenapa kau membiarkan aku mati sendirian?" Dan tiba-tiba, suara dering ponsel memenuhi kamar mandi kecil itu. Pria itu menoleh, melihat ponselnya yang tergeletak di lantai. Layarnya menyala. Panggilan masuk, tanpa nama. Hanya ada tulisan, "Angkat." Tangan pria itu gemetar saat meraihnya. Tidak, dia tidak boleh menjawab. Ini pasti hanya halusinasi. Tapi sebelum dia bisa menekan tombol tolak, panggilan itu tersambung sendiri. Dari speaker ponsel, terdengar suara napas berat. Lalu, "Kenapa kau membiarkan aku mati? Aku di sini. Aku tidak akan pergi sampai kau menebus kesalahanmu." Ponsel itu mati sendiri. Namun, sebelum pria itu bisa bereaksi, lampu kamar kembali padam. Dan dalam kegelapan yang pekat, dia merasakan sesuatu. Dingin, basah, jari-jari yang membelai lehernya. Ketika lampu menyala kembali, pria itu sudah berlari keluar dari kamar mandi, terengah-engah seperti habis dikejar maut. Dadanya naik turun, pikirannya kacau. Ini tidak nyata. Ini tidak nyata. Dia harus keluar dari apartemen ini. Dia berlari ke arah pintu utama, mengulurkan tangan untuk menarik gagang pintu. Terkunci. Tidak, dia tidak pernah mengunci pintu itu. Dengan panik, dia mencoba memutarnya berulang kali, tapi gagangnya tidak bergerak sedikit pun. Kemudian, dari belakangnya terdengar suara langkah kaki. Perlahan, teratur, mendekatinya. Pria itu menelan ludah, tidak berani menoleh. Tetapi, suara itu semakin mendekat, semakin dekat, sampai dia bisa merasakan napas dingin di belakang tengkuknya. "Aku di sini." Bisikan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan sekuat tenaga, dia membalikan badan dan kosong. Tidak ada siapapun. Tapi sesuatu terasa berubah. Ruangan apartemennya terlihat berbeda. Cahayanya lebih suram, dindingnya lebih kusam. Udara dipenuhi bau tanah basah dan darah. Seakan-akan dia tidak lagi berada di dunia yang sama. Dia menutup matanya, mencoba berpikir jernih. Tapi saat dia membukanya kembali, dia tidak lagi berada di apartemennya. Kini dia berdiri di tengah jalan yang sepi, di tempat yang sangat dia kenal, tempat kecelakaan itu terjadi. Pria itu membeku. Bagaimana dia bisa ada di sini? Tadi dia masih berada di dalam apartemennya. Sekarang dia kembali ke jalan tempat dia menabrak Rina. Asap tipis dari aspal yang masih basah menguar ke udara. Bau hujan dan debu bercampur menjadi satu. Dia mengenali setiap detail tempat ini. Dan dia tahu apa yang akan terjadi. Tidak, aku tidak mau melihatnya lagi. Tapi tubuhnya tidak bergerak sesuai keinginannya. Kakinya melangkah sendiri, ke depan, ke arah genangan darah di tengah jalan, ke arah sesuatu yang tergeletak di sana. Tubuh Rina. Dia ingin berteriak, tapi suaranya terperangkap di tenggorokan. Tapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Tubuh Rina mulai bergerak. Perlahan, seperti boneka yang dipaksa bangkit dengan sendi yang kaku. Lehernya patah ke samping. Tangannya bergerak dengan gerakan tersentak-sentak. Dan wajahnya yang penuh luka itu tersenyum ke arahnya. "Kau pikir kau bisa lari dariku?" Pria itu berbalik, mencoba kabur. Namun secepat apapun dia berlari, jalan itu terasa seperti labirin tak berujung. Setiap kali dia melewati persimpangan, dia selalu kembali ke tempat yang sama. Kembali ke tubuh Rina yang berdiri menunggunya, menyeringai. "Aku akan menemanimu."
sampai kau merasakan apa yang aku rasakan." Dan tiba-tiba rasa sakit luar biasa menyebar di tubuh pria itu. Seperti ada sesuatu yang menabraknya dengan keras. Tulang-tulangnya remuk, darah keluar dari mulutnya. Dia jatuh ke aspal, tubuhnya tak bisa digerakkan. Dan saat dia menoleh ke samping, dia melihat sesuatu yang membuatnya ingin berteriak. Ada tubuh lain di sana, tubuh dirinya sendiri, berdarah, patah, mata terbuka kosong, seperti boneka rusak. Dia baru menyadari satu hal yang mengerikan. Rina tidak hanya ingin membalas dendam, Rina ingin menukarkan nasib mereka. Pria itu berbaring di jalan, napasnya terengah-engah, tubuhnya terasa remuk, seolah setiap tulangnya telah patah. Darah mengalir dari dahinya, membasahi aspal di bawahnya. Dia mencoba bergerak, tapi tidak bisa. Seluruh tubuhnya mati rasa, seperti saat seseorang kehilangan kesadaran akibat kecelakaan parah. Tapi dia masih bisa berpikir. Matanya menatap ke samping, dan di sanalah tubuhnya sendiri tergeletak, penuh luka, mata kosong, mulut terbuka seperti mencoba mengucapkan sesuatu sebelum ajal menjemput. Tidak, ini tidak mungkin. Dia masih hidup. Dia masih bisa berpikir, bisa merasa. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, pria itu mengulurkan tangannya, mencoba meraih tubuhnya sendiri. Tapi begitu jari-jarinya hampir menyentuh wajahnya yang berdarah, tubuh itu mulai menghilang, seperti asap yang tertiup angin. "Apa yang terjadi padaku?" bisiknya dengan suara parau. Dia mencoba mengangkat kepalanya, melihat sekeliling. Namun yang dia lihat hanyalah jalan yang sama, berulang-ulang, seperti labirin tanpa akhir. Dan di tengah jalan itu, seseorang berdiri. Rina. Dia berdiri dengan kepala sedikit tertunduk, rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya. Tapi pria itu tahu, dia tersenyum. Senyum yang bukan milik manusia. "Aku sudah menunggumu." Pria itu ingin berteriak, tapi tidak bisa. Dia ingin kabur, tapi tubuhnya terasa seperti batu. Rina melangkah perlahan ke arahnya. Setiap jejak kakinya meninggalkan noda darah di aspal. "Sekarang kau tahu bagaimana rasanya mati sendirian, bukan?" Pria itu menggeleng panik. "Tidak, ini tidak nyata. Ini mimpi." Namun, sebelum dia bisa mengatakan lebih banyak, Rina mengangkat tangannya. Dan seketika, seluruh dunia di sekelilingnya hancur. Jalan yang tadinya keras kini mencair menjadi bayangan hitam yang bergolak seperti lautan tinta. Lampu jalanan berkedip sebelum meledak satu persatu, meninggalkan kegelapan mutlak. Dan dari dalam kegelapan itu terdengar suara-suara, bisikan, suara ratusan, tidak, ribuan orang yang berbicara bersamaan, menangis, memohon, menyalahkan. Mereka semua adalah arwah yang mati tanpa keadilan. "Aku tidak ingin mati. Tolong aku. Kenapa kau meninggalkanku?" Pria itu menutup telinganya, berusaha mengusir suara-suara itu dari kepalanya. Tapi suara itu tidak akan pergi, karena sekarang dia adalah bagian dari mereka. Saat pria itu membuka matanya, dia kembali berdiri di tengah jalan. Tidak ada darah, tidak ada tubuhnya sendiri, tidak ada Rina, hanya kesunyian yang mencekam. Apa itu semua hanya mimpi? Dia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Dia harus keluar dari sini. Dia harus mencari bantuan. Dengan langkah gontai, dia mulai berjalan menyusuri jalan yang sepi itu. Setiap kali dia melewati sebuah persimpangan, dia berharap akan melihat sesuatu yang berbeda. Sebuah rumah, sebuah mobil, orang lain. Apa saja, tapi tidak. Dia selalu kembali ke tempat yang sama. Jalan itu berulang, lagi, dan lagi, dan lagi. Sampai akhirnya, dia mendengar sesuatu. Suara mesin mobil di kejauhan. Harapan mulai muncul dalam benaknya. Dia berlari ke arah sumber suara itu. Jantungnya berdebar kencang. Di ujung jalan,
Dia melihatnya. Sebuah mobil sedan hitam melaju ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Dia melambaikan tangan, berteriak, "Tolong, tolong aku!" Tapi mobil itu tidak melambat. Sebaliknya, semakin cepat. Kilatan lampu depannya membutakan matanya, membuatnya harus menutup mata sejenak. Dan dalam sekejap, brak! Sesuatu menabraknya dengan keras. Namun, dia tidak merasakan sakit. Tidak ada tulang yang patah. Tidak ada darah. Saat dia membuka matanya, dia masih berdiri di tempat yang sama. Tapi mobil itu kini ada di kejauhan, melaju pergi, meninggalkan tubuh seseorang yang tergeletak di tengah jalan. Pria itu membelalakkan matanya. Tidak. Dia mengenali tubuh itu. Dia mengenali jaket yang dipakai orang itu. Dia mengenali wajah yang penuh luka itu. Itu dirinya sendiri. Dia baru menyadari sesuatu yang mengerikan. Dia telah menjadi Rina. Dia bukan lagi si pelaku tabrak lari. Sekarang, dialah korban yang terperangkap di jalan ini selamanya. Pria itu berdiri terpaku di tengah jalan, matanya membelalak menatap tubuhnya sendiri yang tergeletak tak bernyawa. Pikiran dalam kepalanya berteriak, mencoba menolak kenyataan. Tidak, ini tidak mungkin. Aku masih hidup. Aku masih bisa berpikir. Aku bukan hantu. Tapi semakin dia mencoba menyangkalnya, semakin kuat rasa dingin yang menjalar di tubuhnya. Dia menunduk dan melihat tangannya. Jari-jarinya pucat, kulitnya mulai memudar, hampir transparan. Dia bukan manusia lagi. Sebuah suara tawa pelan terdengar di belakangnya. "Sekarang kau tahu bagaimana rasanya." Pria itu menoleh cepat. Rina berdiri di sana. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Wajahnya lebih jelas. Tidak lagi terlihat seperti korban kecelakaan yang mengenaskan. Rambutnya yang panjang tertiup angin. Dan matanya tidak lagi kosong. Dia terlihat hidup. Dan pria itu baru menyadari satu hal yang mengerikan. Rina telah mengambil tempatnya di dunia nyata. Dia mencoba berlari ke arahnya. Tetapi tubuhnya terasa berat. Setiap langkah yang dia ambil seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. "Tidak, aku tidak bisa tetap di sini." Dia mengulurkan tangan, mencoba meraih Rina. Tapi sebelum dia bisa menyentuhnya, dunia di sekelilingnya berubah. Suara klakson mobil menggema, dan dalam sekejap cahaya terang menyilaukan matanya. Berak! Tubuhnya terhempas keras ke aspal. Tulang-tulangnya patah. Darah mengalir dari mulutnya. Sakit. Dia bisa merasakan sakitnya. Dan saat napas terakhirnya hampir habis, dia kembali berdiri di tengah jalan. Utuh, tanpa luka, mengulang segalanya dari awal. Pria itu menjerit, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Dia mati. Tapi kini dia kembali ke titik awal, di jalan yang sama, dalam keadaan utuh. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Dia mulai berlari, mencoba menemukan jalan keluar. Tapi jalan ini tidak memiliki akhir. Semakin jauh dia melangkah, dia selalu kembali ke tempat yang sama. Seperti hantu yang terjebak dalam lingkaran waktu yang tak berujung. Dan kemudian, lampu mobil kembali menyilaukan matanya. Berak, gelap. Namun saat dia membuka matanya kembali, dia masih ada di jalan yang sama. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Dia tidak bisa mati. Atau lebih tepatnya, dia akan selalu mati berulang kali. Di kejauhan, Rina berdiri di tepi jalan, tersenyum puas. Dia kini hidup kembali di dunia nyata, mengambil alih tempat pria itu. Dan pria itu, sekarang dialah arwah yang gentayangan di jalan ini. Seperti Rina yang dulu, dia kini menjadi sosok yang akan selalu terulang dalam sejarah kelam jalan ini. Dia tidak lagi memiliki identitas. Dia tidak memiliki tubuh. Dia tidak memiliki harapan untuk keluar. Dan dia hanya bisa menunggu. Menunggu seseorang yang cukup malang untuk melintas di jalan ini.
agar dia bisa menukarkan nasibnya kembali, sama seperti yang dilakukan Rina kepadanya. Sama seperti siklus ini telah terjadi sebelumnya, sama seperti yang akan terus terjadi selamanya. Tamat.